warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Natasha Emily Putri dari Prodi 2 Filipika, absen 22, MNDM 03.01.25.0806. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugasnya seperti saya akan istirahat pada pertemuan ke-12. Nah, sebelumnya di video yang sebelumnya kita sudah pernah membuat video kan, tapi ini untuk penambahannya untuk PFF, untuk period, PFP penerimaan, dan PFP unit. Nah, langsung saja kita mengerjakan. Yang pertama kita akan menghitung diskon faktor. Nah, diskon faktor di sini diasumsikan besar 10%. Langsung saja kita kerjakan. Nah, rumus sama dengan 1 dibagi 4 kurung 1 ditambah dengan diskon faktor sendiri yaitu 10%, kurung jangan lupa dipangkatkan dengan tahun ke-6 oleh 4. Nah, setelah itu kita tarik sampai tahun ke-5. Nah, akan tetapi hasil ini mesti salah. Itu kita kasih gelar di sebelum diskon faktor, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik kembali. Nah, ini jawaban yang benar. Selanjutnya yang kedua, kita akan menghitung nilai keuntungan bersih. Nah, untuk rumus-rumus itu sudah saya tuliskan di kolom bagian kiri ini. Nah, langsung saja, sama dengan buka kurung, total penerimaan itu ada hasil penjualan tambah dengan nilai sisa. Kurung dikurangi dengan total biaya. Total biaya yaitu ada investasi, biaya tetap, dan biaya ada biaya variabel. Lalu enter. Setelah itu kita tarik hingga tahun ke-5. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan menghitung nilai PV keuntungan bersih. Rumusnya, nilai keuntungan bersih kita kalikan dengan diskon faktor. Lalu enter. Itu kita tarik sampai tahun ke-5. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan menghitung nilai PV penerimaan. Dengan total penerimaan itu seperti tadi ya, ada hasil penjualan ditambah dengan nilai sisa. Lalu dikalikan dengan diskon faktor. Tarik sampai tahun ke-5. Nah, selanjutnya yang kelima, kita menghitungnya PV biaya. Sama dengan total biaya itu ada investasi, ada biaya tetap, dan ada biaya tetap. Lalu dikalikan dengan diskon faktor. Itu kita keluarin hingga. Nah, kemudian kita akan menghitung akumulasi keuntungan bersih. Akumulasi keuntungan bersih itu sama dengan nilai keuntungan bersih itu sendiri. Jadi tinggal enter. Nah, untuk tahun pertama kita akan menghitung sama dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun ke-0 ditambah dengan nilai keuntungan bersih pada tahun pertama. Lalu enter. Nah, setelah itu tinggal kita tarik sampai tahun 5. MPC
Jadi kita akan menghitung NPV ya. Kita dulu juga udah pernah menghitung NPV. Dan NPV, I, I itu diskon faktor. Lalu titik koma, nilai keuntungan bersih yang bernilai positif. Berarti dari tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu untuk kurung, jangan lupa ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang bernilai negatif. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Terus gross sama room PV penerimaan. Berarti ini PV penerimaan dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Kurung dibagi dengan sum biaya yang PV biaya ini. Ini juga dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Untuk kurungan. Nah, terus kita menghitung net. HBS, sum, buka kurung, PV keuntungan bersih yang bernilai positif. Nih, PV keuntungan bersih yang bernilai positif. Berarti dari tahun pertama hingga tahun kelima, untuk kurung, dibagi dengan nilai yang negatif pada tahun kedua. Ini, yes. Terus kita akan menggunakan IRR. IRR, Pak Kurung, nilai keuntungan bersih. Ini nilai keuntungan bersih dari tahun pertama hingga dari tahun ke-6 hingga tahun kelima. Lalu, itu kita akan menghitung payback period. Nah, payback period itu hasil yang akan kembali ke investasi ini, 10 juta. Nah, nilai yang mendekati 10 juta yaitu pada tahun ketiga sebesar 6.500.000. Kenapa kok tidak tahun keempat? Karena tahun keempat ini melebihi 10 juta yaitu 12 juta. Maka dari itu kita akan ambil yang tahun ketiga. Nah, dengan rumus pada tahun ketiga kita klik dulu tahun ketiga ditambah buka kurung biaya investasi. Biaya investasi dikurangi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun ketiga, lalu tutup kurung, dibagi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun keempat, dikurangi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun ketiga. Nah, ini hasil 3,64 tahun ya. Tahun. Jika kita ingin menghitung bulan, berarti 0, kita sebenarnya sama dengan 0,64 dikalikan dengan 12. Nah, ini 7,68 bulan. Jadi sekitar 3 tahun 7 bulan sekian. Nah, itu kita akan menghitung BEP penerimaan. BEP penerimaan dengan rumus dengan biaya tetap, ini biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi buka kurung biaya variabel dibagi dengan kuantitas unit tutup kurung bagi dengan harga beli. Kenapa jawabannya tidak muncul? Kita akan di depan sini kita kasih if error. Lalu kita kasih buka kurung. Nah, di belakangnya kita kasih titik koma 0
Lalu kita tutup kurung baru enter. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita tarik sampai tahun kelima. Setelah itu BIP per unit sama dengan buka kurung biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel dibagi kuantitas unit. Kurung. Lalu, nah, hasilnya seperti lagi. Jangan lupa kita kasih if error. Lalu belakangnya juga dikasih dengan titik koma 0. Nah, ini sudah menjadi jawabannya. Kita tarik sampai tanggal. Nah, ini untuk hasil proyek B. Nah, selanjutnya kita akan menghitung proyek A. Sama seperti tadi menghitungnya. Yang dicari juga sama, nanti kita akan membandingkan mana yang layak dan yang mana yang menguntungkan dari proyek A atau proyek B. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan terlihat. Faktor sama. 1 dibagi buka kurung 1 plus 1 plus 1 plus diskon faktor pangkatkan dengan tahun ke-6. Lalu enter. Yes. Nah, ini kita tarik sampai tahun ke-5. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Kita kasih boleh. Hasil yang benar. Selanjutnya kita akan menghitung oh maaf 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 salah ini kita ulang bentar ya. Dengan 1 bagi 1 ditambah dengan faktornya 10% kurung dengan seperti ini. Maaf, ini plus ya. Ini kita, nah, kita langsung kasih lihat aja. Nah, itu kita tarik. Nah, ini sudah jawaban yang benar. Maaf tadi salah. Yaitu menghitung nilai keuntungan bersih. Masih sama ya rumusnya seperti tadi. Penjualan ditambah dengan nilai sisa. Lalu dikurangi dengan total biaya. Total biaya ada investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Lalu itu kita nilai keuntungan bersih, nilai keuntungan bersih sendiri dibalik dengan
itu jadi penerimaan, jadi penerimaan itu total penerimaan itu penerimaan aja penjualan ditambah dengan nilai juta dan dikalikan dengan ini biaya total biaya sudah juga tadi investasi biaya tetap dan biaya variabel ini dikalikan dengan desain itu kita tarik kita tarik itu kita akan menghitung akumulasi konsumsi sama dengan nilai keuntungan itu menjadi pada tanggal. Nah, selanjutnya seperti tadi akumulasi konsumsi pada tahun ke-0 ditambah dengan nilai keuntungan bersih pada tahun itu tinggal kita tarik aja tahun ke-0. NBV sama dengan NBV huruf diskon faktor ini 10% titik koma nilai keuntungan bersih yang bernilai positif. Jadi ini ya nilai keuntungan bersih yang positif sampai tanggal 5 itu positif. Ditambah nilai yang selanjutnya kita akan menghitung gross kemudian sisi penerimaan seperti ini ya sisi penerimaan dari tahun ke-6 hingga tahun ke-5 ini tadi berulang dari tahun pertama hingga tahun ke-5 kurung juga dihitung pak kurung isi biaya itu kemudian kita tarik penerimaan nah net itu APS pak kurung pak kurung isi keuntungan bersih seperti ini tetapi diambil yang bernilai positif terlebih dahulu lalu dibagi dengan nilai yang positif. Setelah itu kita akan menggunakan itu nilai keuntungan bersih dari tahun itu akan menghitung perfect value sama ya seperti tadi itu saja kemudian oh iya kita mengambil pada tahun keempat keempat dan terus ditambah investasi terlebih dahulu lalu dikurangi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun keempat untuk kurung dibagi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun keempat dikurangi dengan akumulasi keuntungan bersih pada tahun maaf ini sebelumnya
Itu akumulasi kalau divisi yang kelima ya. Kita kurangkan dengan yang keempat. Nah, ini 5 tahun. Nah, kita ingin menghitung bulannya yaitu dilepas sama dengan 0,641 dikali dengan 12. Nah, ini bulan. Jadi sekitar 5 tahun 7 bulan sekian. DEP masih sama. Dia tetap dibagi dengan buka kurung satu dikurangi buka kurung biaya variabel bagi kuantitas unit bagi harga per unit. Sama, kita kasih if error lagi, if error, dan kita kasih titik koma 6, maka akan ketemu. Ini sama, kita langsung kasih if error aja, if error, dan nanti kita tidak mengulang lagi, if error, dia tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel dibagi dengan kuantitas unit. Ini kuantitas itu. Terus jangan lupa kita kasih titik koma. Kita untuk menjelaskannya kita tidak menjelaskannya. Karena kita akan membandingkan untuk kesimpulannya. Jadi dilihat proyek B itu lebih menguntungkan dan lebih layak dibandingkan proyek A. Mengapa? Karena kita bisa lihat dari IRR-nya sendiri. IRR pada proyek B itu sebesar 47%. Sedangkan pada proyek A, IRR-nya itu hanya 22%. Jadi lebih tinggi pada proyek A. Kita bisa lihat juga dari gross. Gross proyek B itu sudah sebesar 1,4, lebih besar daripada proyek A. Proyek A itu hanya 1,1. Payback juga bisa kita lihat. Paybacknya ini, payback itu kayak uang kembali, lebih cepat pengembaliannya. Dan proyek B itu 3 tahun 7 bulan sekian itu sudah bisa mengembalikan. Kan tetapi proyek A ini lebih lama, ini 5 tahun 7 bulan sekian. Jadi proyek B itu lebih cepat. Nah, terus BEP-nya itu lebih rendah. Jadi resiko kerugiannya itu lebih kecil. Intinya pada proyek B itu layak dan menguntungkan dari proyek A. Nah, sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.